Ya siapa saja boleh mendorong yang diakui bahwa saya semua mau bicara dengan baik dengan Erlangga, bicara dengan Pak Prabowo, bicara dengan Anies. Nanti masyarakat rakyat yang memilihnya bahwa kita dukung tokoh-tokoh seperti itu, bahwa Anies itu punya pengalaman ya itu salah satu juga modal. Pak JK ini kan tokoh yang dihormati oleh tokoh-tokoh Islam, dihormati oleh umat Islam. Oleh karena itu jadi tempat bertanya, ya. Apalagi pilkada DKI yang menjadi perhatian publik luas. Jadi para ulama, umat Islam, tokoh-tokoh pasti ke Pak JK. Ya, Pak JK ini kan sekali lagi ya tokoh yang dihormati, senior, pengalamannya luas dan sangat dihormati oleh umat. Jadi tentu pengaruhnya besar. Dan bukan rahasia umum kalau mantan Wakil Presiden Yusuf Kala atau biasa dipanggil dengan Pak JK adalah orang yang membesarkan Anies sejak Anies jadi rektor di Paramadina dulu. Ya, Anies adalah anak ideologis dari JK. Artinya meski secara darah dan daging tidak ada hubungan, tapi Anies seolah banyak mendapat kemudahan jalan politik lewat jalurnya Pak Yusuf Kala. JK memang seolah menjadi sebut saja ketua tim ses lah, seolah-olah ya, menjadi ketua tim sesnya Anies baik dalam kontestasi pemilihan presiden 2024 nanti seperti sekarang yang sedang terjadi ini maupun pemilihan kepala daerah DKI dulu. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Anies dan Surya Paloh makin kejang-kejang. JK belum tentu dukung pencapresan mereka. Katanya, Pak Yusuf Kala tidak pernah mengeluarkan mendukungannya terhadap pencapresan Anies Baswedan. Artinya, jika belum tentu sejalan dengan langkah Surya Paloh dan Nasdem, ya bakalan ada yang macet sepertinya. Mampet, karena biar gimana pun jika dianggap sebagai seorang penting di belakang kiprah politik Anies Baswedan, orang yang sudah dicapreskan oleh Surya Paloh dengan partai Nasdemnya. JK juga dianggap sebagai motor utama penopang Anies Baswedan sejak kemunculan dan kemenangannya di Pilgub DKI Jakarta, sehingga Anies bisa mencapai posisinya sampai sekarang ini. Nah, tentu sangat mengherankan kalau kemudian pernyataan seperti itu keluar dari pihak JK. Erwin Aksa yang juga merupakan keponakan JK yang menyampaikan pernyataan tersebut meminta masyarakat untuk bisa membedakan antara Pilkada DKI 2017 dulu dan Pilpres 2024 nanti. Menurutnya saat Pilpres 2024 nanti JK diyakini akan bertindak sesuai keputusan dan bagaimana nggak punya pencapresan Anies yang diharapkan dapat dianggap sebagai sikap proaktif dan kebaruan bagi perpolitikan nasional. Nyatanya kini malah menunjukkan tanda-tanda keblunderan Nasdem sudah merasakan efeknya, yaitu mundurnya beberapa kader pasca ditetapkannya oleh sebagai capres. Belum lagi kabar kesediaan Ganjar untuk dicapreskan, padahal sebenarnya Nasdem juga mau Ganjar dengan beberapa rilis survei yang hasilnya cukup meyakinkan dengan PDIP dan basis suara yang sudah lebih terpetakan tanpa noda seperti Anies. Sebenarnya sudah jelas adalah sosok yang lebih menarik dibandingkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Sikap Presiden Jokowi saat Partai Golkar pada beberapa waktu yang lalu juga semakin menunjukkan sentimen negatif pada Partai Nasdem. Partai tentu adalah objek penderita yang paling utama sekarang ini akibat pencaplosan Anies Baswedan tersebut. Tapi apakah sesederhana itu memahami sikap JK? Benarkah akan demikian? Bukankah sebelumnya pernah tidak seperti itu? Ini buktinya pada 2024. Secara resmi, Partai Golkar mendukung Prabowo.
Tapi jika malah jadi wakil dan capresnya Pak Jokowi, lucu jadi yang nikmat saja dulu. Apa yang diperlihatkan oleh pihak JK itu pahami saja dulu sebagai bagian dari proses politik atau dimengerti saja dulu sebagai salah satu gimmick politik. Tapi bagi Anies dan kubu serta seluruh pendukungnya, pernyataan itu bisa membuat mereka kena mental, membuat mereka keringatan plus kejang-kejang. Ya jelas, saat koalisi belum terbentuk, masih awal soal cawapres, ditambah dengan berbagai isu negatif yang sekarang sedang menimpa Nasdem dan Surya Paloh. Ini malah diperparah dengan pernyataan JK. Boleh saja petantang petenteng di sisi Prabowo dalam proses kontestasi Pilpres 2019 waktu itu. Anies boleh-boleh saja menyediakan panggung untuk lawan politik Jokowi. Anies juga boleh-boleh saja ketawa-ketawa mendengar nama Jokowi dijelek-jelekan oleh Amin Rais waktu itu. Namun urusan Pilpres 2019 sudah usai, bahkan Prabowo sudah rukun dengan Megawati. Ya, seandainya Anies adalah seorang gubernur yang handal, yang kredibel, yang punya kualitas dan dedikasi tinggi serta sanggup menghasilkan banyak produk yang sangat bermanfaat bagi warga Jakarta, maka ceritanya bakalan lain. Tapi kenyataannya kan nggak sama sekali. Anies lebih suka jalan-jalan ke luar negeri, lalu pulangnya bilang merasa prihatin karena orang miskin di Jakarta harus membeli air 600.000 per bulan. Juga menyatakan pemenuhan kebutuhan air di Jakarta jauh dari target. Terus solusinya apa? Semua orang Jakarta juga bisa mengidentifikasi masalah yang begitu banyak di Jakarta. Tugas gubernur yang mencari dan mengusahakan solusinya. Nah, akibat dari ketidakmampuan Anies inilah, maka dia sangat tergantung pada kemenangan Prabowo untuk memuluskan ambisinya. Anies dan Surya Paloh makin kejang-kejang. JK belum tentu dukung pencapresan mereka. Katanya, Pak Yusuf Kalla tidak pernah mengeluarkan mendukungannya terhadap pencapresan Anies Baswedan. Artinya jika belum tentu sejalan dengan langkah Surya Paloh dan Nasdem, ya bakalan ada yang macet sepertinya, mampet, karena biar gimana pun jika dianggap sebagai seorang penting di belakang kiprah politik Anies Baswedan, orang yang sudah dicapreskan oleh Surya Paloh dengan partai Nasdemnya. JK juga dianggap sebagai motor utama penopang Anies Baswedan sejak kemunculan dan kemenangannya di Pilgub DKI Jakarta, sehingga Anies bisa mencapai posisinya sampai sekarang ini. Nah, tentu sangat mengherankan kalau kemudian pernyataan seperti itu keluar dari pihak JK. Erwin Aksa yang juga merupakan keponakan JK yang menyampaikan pernyataan tersebut meminta masyarakat untuk bisa membedakan antara Pilkada DKI 2017 dulu dan Pilpres 2024 nanti. Menurutnya saat Pilpres 2024 nanti JK diyakini akan bertindak sesuai keputusan dan bagaimana nggak punya pencapresan Anies yang diharapkan dapat dianggap sebagai sikap proaktif dan kebaruan bagi perpolitikan nasional. Nyatanya kini malah menunjukkan tanda-tanda keblunderan Nasdem sudah merasakan efeknya, yaitu mundurnya beberapa kader pasca ditetapkannya oleh sebagai capres. Belum lagi kabar kesediaan Ganjar untuk dicapreskan, padahal sebenarnya Nasdem juga mau Ganjar. Dengan beberapa rilis survei yang hasilnya cukup meyakinkan dengan PDIP dan basis suara yang sudah lebih terpetakan tanpa noda seperti Anies. Sebenarnya sudah jelas adalah sosok yang lebih menarik dibandingkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Sikap Presiden Jokowi saat Partai Golkar pada beberapa waktu yang lalu juga semakin menunjukkan sentimen negatif pada partai Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya.